Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan membahas mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok sama juga dengan gagasan utama, ide pokok, atau pikiran pokok. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok? Yuk kita pelajari bersama-sama. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Cara menentukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca teks atau kalimat dengan cermat. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada sebuah paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari paragraf. Kalimat utama dalam paragraf dapat kita temukan pada awal kalimat, akhir kalimat, atau di awal dan di akhir kalimat. Contoh gagasan pokok pada awal paragraf sebagai berikut. Jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, cabai keriting yang pedas. Saat ini juga telah dikembangkan cabai hias untuk memperindah halaman. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah bermacam-macam cabai. Kalau kita perhatikan, kalimat utama terdapat di awal paragraf, sehingga dapat kita temukan gagasan pokok pada paragraf tersebut berada di awal paragraf. Contoh gagasan pokok pada akhir paragraf sebagai berikut. Beberapa jenis hewan ada yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan tersebut adalah kupu-kupu, katak, kecoa, dan capung. Perubahan bentuk secara bertahap menjadi dewasa itu disebut metamorfosis. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah hewan yang bermetamorfosis. Kalau kita perhatikan, kalimat utama terdapat di akhir paragraf, sehingga dapat kita temukan gagasan pokok paragraf tersebut berada di akhir paragraf. Contoh gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf sebagai berikut. Saat ini semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk mendapatkan suatu pekerjaan, setiap orang harus berkompetisi dengan menempuh berbagai tahap. Misalnya, tahap psikotes dan wawancara. Namun sebenarnya, setiap orang bisa mencari alternatif usaha, karena mendapatkan pekerjaan itu sulit. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau kita perhatikan, kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf, sehingga dapat kita temukan gagasan pokok paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Kemudian, perlu kalian ketahui bahwa ada gagasan pokok yang tersirat. Contohnya sebagai berikut. Ayah mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghidupkan kamera. Lalu Raya harus memastikan cahaya blitz dalam keadaan hidup. Setelah itu, ia harus melihat apakah semua yang akan difoto sudah berada dalam layar mini pada kamera. Setelah semua beres, barulah ia boleh menekan tombol untuk memotret. Gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah cara menggunakan kamera. Mengapa gagasan pokok pada paragraf tersebut tersirat? Karena setiap kalimat dalam paragraf tersebut memiliki kedudukan yang sama penting, sehingga kita harus membaca setiap kalimat dengan cermat dan menentukan inti dari paragraf tersebut menjelaskan atau membahas tentang apa. Dan perlu kalian ketahui bahwa perbedaan kalimat utama dengan gagasan pokok adalah kalimat utama merupakan inti kalimat dari sebuah paragraf, sehingga ketika menulis kalimat utama harus lengkap, tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan kata-katanya. Jadi, satu kalimat harus ditulis dengan lengkap. Sedangkan gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembang dari sebuah paragraf, sehingga dalam penulisan
boleh dikurangi atau ditambahkan kata-katanya, asalkan maksud dan artinya sama. Berikut adalah contohnya. Raya sering mengamati kelinci peliharaannya bergerak. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Kelinci peliharaannya Raya senang sekali memakan sayuran, terutama wortel. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah Raya sering mengamati kelinci peliharaannya. Dan gagasan pokoknya adalah mengamati kelinci. Nah, itu tadi pembahasan mengenai gagasan pokok. Semoga kalian semua dapat memahami ya. Selamat mencoba di rumah, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.